Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Mu'alifatun Hasanah dari Prodi Hukum Keluarga Islam akan mempresentasikan syirkah. Yang pertama, pengertian syirkah. Secara etimologi, syirkah berarti ikhtilat atau percampuran, yakni bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata syirkah itu digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis. Dalam mendefinisikan syirkah secara istilah syar'i, para ulama berbeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional. Menurut Syed Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Sedangkan menurut Asy-Syiddiqi, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Menurut Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syirkah dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama. B. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama adalah pihak yang berkontrak atau akidani. Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten, cakap secara hukum dalam bertransaksi, dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan. Selanjutnya, objek yang diakadkan, maq'ud alaih. Objek yang diakadkan dalam syirkah ini adalah dana atau modal. Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non-fisik, seperti lisensi dan hak paten. Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bisnis musyarakah adalah hal yang mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, ia harus mewakilkannya pada partnernya. Jadi, jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena dalam kenyataannya, seringkali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak yang lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Selanjutnya, rukun dan syarat syirkah ialah righot atau ijab qabul. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskannya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan qabul, yaitu berurutan dan menyambung. Yang keempat, adanya satu majelis akad.
dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. C. Macam-macam syirkah. Ranah-ranah kajian syirkah sangatlah luas, apalagi pada zaman sekarang ini banyak para pemilik modal untuk melakukan syirkah dalam istilah modernnya relation bisnis atau lainnya. Tetapi kalau kita kaji secara fikih, secara garis besar, syirkah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, syirkah amlak, hak milik. Yang kedua, syirkah ukut, transaksional. Syirkah amlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirkah amlak jabar. Yang kedua, syirkah amlak ikhtiar. Syirkah amlak jabar ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam memilikan suatu benda secara paksa. Dan syirkah amlak ikhtiar ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam memilikan benda dengan ikhtiar keduanya. Yang kedua, syirkah ukut, transaksional. Syirkah transaksional adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan. Mayoritas ulama membagi syirkah ukut menjadi 4 bagian, yaitu syirkah iman, syirkah wujuh, syirkah mufawadah, dan syirkah abdan. D. Perbandingan bentuk-bentuk syirkah menurut imam madhab dari perspektif hukum. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam mengkaji fikih muamalah kita tidak boleh terpaku pada salah satu imam saja. Dikarenakan dalam perkembangannya, fikih bisa saja berubah dengan pemahaman ulama-ulama salaf. Banyaknya pendapat yang diutarakan oleh para imam mazhab kita. Kalau kita perhatikan, dari segi pembagian bentuk-bentuk syirkah di atas, banyaknya macam-macam syirkah yang menjadi pertanyaan apakah hukum-hukum yang telah diutarakan oleh para imam tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan modern sekarang ini. Berikut pendapat-pendapat para ulama mazhab terkait dengan hukum masing-masing syirkah tersebut. Dari kalangan ulama Hanafiyah menyetujui keempat macam syirkah ukut tersebut, sedangkan ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i melarang syirkah abdan, mufawadah, dan wujuh. Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah iman, sedangkan syirkah yang lainnya batal. Ulama Malikiyah menyepakati syirkah abdan, iman, mufawadah, dan melarang syirkah wujuh. Sedangkan ulama Hambaliyah menyetujui syirkah iman, wujuh, dan abdan, dan melarang syirkah mufawadah. Faktor-faktor yang menyebabkan para imam tersebut melarang masing-masing syirkah tersebut, jika ditinjau dari sejarah, pembentukan hukum tersebut tidak terlepas dari faktor perekonomian dan budaya syirkah di daerah masing-masing. Yang E. Mengakhiri syirkah. Syirkah akan berakhir apabila yang pertama, salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Yang kedua, syirkah akan berakhir apabila salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyarruf, keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun yang lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Dan yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengaduan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham syirkah. Dan yang keenam, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. F. Keuntungan-keuntungan penerapan konsep syirkah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konsep, pemberdayaan ekonomi manusia adalah subjek dari diri sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terikat, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberdayaan ekonomi terhadap anggota syirkah sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan untuk mendorong peningkatan pendapatan atau profit usaha, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Adapun keuntungan-keuntungan dari penerapan konsep syirkah terhadap pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkongsian modal yang mulanya milik masing-masing individu dalam jumlah kecil menjadi bertambah besar jumlahnya karena prinsip bagi hasil. Yang kedua, adanya unit simpan pinjam melalui pengelolaan syirkah, sehingga para anggota lebih mudah dalam mengakses modal usaha. Yang ketiga, pada akad syirkah lebih adil, karena pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah modal masing-masing, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang keempat, dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat. Kesimpulannya, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Rukun syirkah yaitu harta, akad, dan dua orang yang berserikat. Syarat-syarat yang perkalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balik, dan pintar. Macam-macam syirkah diantaranya yaitu syirkah amlak, syirkah uqud, syirkah inan, syirkah wujud, syirkah mufawadah, dan syirkah abdan. Perbandingan pendapat madhab Imam Hanafi membolehkan keempat bentuk syirkah uqud. Imam Syafi'i hanya membolehkan syirkah inan, sedangkan Imam Maliki melarang syirkah wujud, dan Imam Hambali melarang syirkah mufawadah. Syirkah akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf, salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak ditaruh di bawah pengangguran, dan salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak kuasa atas harta yang menjadi saham syirkah. Dan yang terakhir, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Syirkah ini juga memiliki manfaat kegunaannya dan keuntungan baik di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.